Ada yang ngotot bahas bonus demografi karena digaungkan di mana-mana dan nggak tahu harus gimana. Yo, emang nggak mudah menganalisis itu. Bonus demografi adalah keadaan di mana pada sebuah kumpulan manusia, katakanlah negara, di sebuah negara, usia produktif itu lebih besar daripada yang tidak produktif. Nah, kita Indonesia masuk pada bonus demografi. Usia produktif lebih banyak daripada usia tidak produktif. Ini secara teori, secara sejarah itu momentum yang luar biasa untuk membuat ledakan ekonomi, growth, dan seterusnya. Advantage, keuntungannya pada teori yang kemarin ya, karena keadaan sekarang juga tidak sama. Nanti kita ngomongin tidak samanya sehingga analisisnya agak geser juga. Ya, pertama, keuntungannya pakai teori analisis standar, akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang besar karena pekerjaannya banyak. Produktivitasnya meningkat, ekonominya tumbuh karena yang bekerja lebih banyak. Keren itu. Sehingga tabungan tambah banyak, investasi tambah banyak, potensial investasi, ekonominya bergerak lebih cepat, lebih lancar, lebih lebar. Dan menguntungkan pemerintah juga karena meningkat juga pajaknya, sehingga pemasukan negara juga lebih besar. Nah, ini juga potensi untuk demographic dividend itu juga semakin besar karena semakin banyak yang kerja berarti semakin banyak kemiskinan yang keangkat, semakin banyak yang makmur hidupnya dan seterusnya. Karena tadi tuh orangnya banyak, yang kerja banyak, ekonomi muter, semua ikut keangkat. Yang positifnya teorinya gitu. Banyak pekerja menghasilkan menghasilkan produk yang lebih banyak. Produktivitasnya meningkat, produknya lebih banyak. Gampangnya gitu. Itu ngefek ke yang lain. Ada juga resikonya. Kalau yang bisa kerja banyak, tapi nggak ada pekerjaan, artinya pengangguran juga semakin banyak. Tenaga kerja yang bisa produktif, tapi tidak produktif karena tidak ada pekerjaan, akhirnya menjadi beban. Menjadi beban karena dia konsumsi, bukan memproduksi. Dan ini potensi pengangguran akan semakin tinggi. Nah, ini juga bisa jadi masalah justru dengan banyaknya generasi produktif. Nah, ini harus diantisipasi. Gimana nih membuka lapangan pekerjaan yang semakin banyak? Oke. Resiko berikutnya, terjadi tekanan pada sumber daya dan infrastruktur. Karena banyak yang berkegiatan, nyedot sumber dayanya luar biasa banyak, bisa terjadi tekanan strain-nya tinggi terhadap resources dan infrastruktur. Terus ada resiko yang lain nih. Bahasa Indonesia yang dependency ratio reversal. Gini, kalau bonus demografi itu temporary, sementara, dan negara atau kumpulan itu gagal untuk memanfaatkan dengan baik, ini generasinya akan menjadi menua nih. Dan ini akan menjadi beban yang luar biasa besar. Artinya beban yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan produktivitas ketika ini masih bonus demografi. Jadi penting banget untuk ketika masih produktif bikin tabungan kekuatan ekonomi agar ketika nanti menjadi tua ini bisa mensupport itu. Saya seperti ceritanya Nabi Yusuf yang 7 tahun subur, kemudian ditabung untuk 7 tahun berikutnya yang kering. Nah, gitu logikanya sama seperti itu. Ayo ketika lagi bus, jangan sampai ada pengangguran. Semua harus bekerja, ekonominya jalan, sehingga ketika menua sedikit yang produktif, itu kemudian bisa mensupport yang tidak produktif. Kalau kita gagal itu bisa berbahaya jangka panjangnya. Ada juga resiko yang terakhir nih, ada disparitas sosioekonomi. Gimana itu? Produktivitasnya meningkat, tapi duitnya tidak nyebar. Duitnya tetap ke elit-elit. Mungkin saya salah datanya, saya ngelihat terakhir di mana ya, saya lupa sumbernya, tapi mohon jangan percaya omongan saya, coba dikonfirmasi sendiri. Kalau yang ingat
seingat saya 1%, 1 atau 10 ya, 1% penduduk Indonesia itu memegang kekayaan 46,6%. Itu rasio kesenjangan disparitas itu walaupun lebih rendah dari total dunia, tapi itu juga tinggi. Itu menunjukkan bahwa pemerataan kekayaan. Saya nggak ngomong pemerataan kekayaan itu pasti salah siapa, karena bisa juga tidak rata itu karena yang lain nggak mau kerja misalnya, tapi bisa juga nggak rata itu karena yang di atas itu luar biasa rakus nih, tidak memberi kesempatan yang lain untuk bekerja. Bukan tidak mau bekerja, tapi kesempatan kerjanya dihabiskan misalnya gitu. Ini bukan hal yang mudah untuk didefinisikan dengan 2 atau 3 kalimat. Itu harus dibedah benar-benar itu. Sekarang saya nggak pengen nyalain satu pihak, semua orang punya andilnya untuk salah pada posisi ini. Nah, tapi itu resiko yang real, sosioekonomik disparitas. Terjadi boom ekonomi, tapi yang mendapat manfaat kan hanya sebagian kecil orang, tidak semuanya. Ini perlu dimitigasi benar-benar. Itu yang kita ketahui dari pelajaran kemarin. Tapi ada threat baru nih, ada ancaman baru. Dengan teknologi. Karena teknologi itu gini, orangnya nggak perlu banyak, tapi produktivitasnya bisa meningkat. Coba bayangkan, orangnya semakin banyak yang membutuhkan pekerjaan. Padahal untuk mengerjakan sebuah tugas, sebuah proses produksi misalnya, yang tadinya butuh 10 orang, kemudian dipotong menjadi 2 orang saja sudah cukup dengan bantuan teknologi. Terus yang 8 di mana kerjanya? Nah, kemajuan teknologi juga bisa menjadi berbahaya ini kalau tidak dihitung matang-matang. Teks negara datang dari mana? Kalau teks negara pajak negara datang dari orang yang bekerja, akan terjadi penurunan pendapatan pajak. Negara harus mulai berpikir nih, automasi teknologi itu gimana bisa menjadi pemasukan negara. Ya, kita mengharapkan orang-orang pandai untuk mau berpikir tentang itu dan mengantisipasi itu. Kita sudah masuk pada bonus demografi yang tantangannya tidak hanya bisa di copy paste seperti kemarin, seperti yang dialami oleh Jepang, Cina. Jangan sampai gagal seperti Afrika Selatan atau Thailand pernah mengalami. Kita sedang mengalami dan kita sudah ramai ngomongin, dan semoga kita sudah mengantisipasi semua poin-poin ini, karena yang alami hasilnya juga akan Indonesia sendiri. Anda boleh cuek, nanti yang alami anak cucu kok. Ya, monggo sikap Anda seperti itu. Tapi anak cucu Anda punya hak untuk menyalahkan generasi ini kalau tidak buat dengan akurat, dengan matang. Dan menurut saya ini perlu kita bahas bareng-bareng. Tidak hanya yang ngetok palu tentang undang-undang, tapi juga pakar-pakar. Tidak hanya pakar yang hanya diakui oleh akademik, tapi juga didengarkan oleh komunitas atau publik. Kita punya potensi luar biasa. Saya tidak ingin kalimat itu tadi menjadi glorifikasi ya. Maksud saya begini, kita punya potensi alam, kita punya potensi manusia. Berapa persen potensi itu yang bisa kita konversi untuk bisa menjawab masalah ini? Ini masalah di depan mata. Bisa ngomong potensi masalah di depan mata. Dan kita tidak bisa menghadapinya dengan nanti saja kalau udah keluar masalahnya. Kita nggak bisa gitu. Karena ketika sudah pada posisi itu kita sudah telat. Sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Ini sebuah masalah yang harus diantisipasi dari depan. Dan ini nggak bisa spesialis yang memecahkan. Banyak spesialis harus kumpul untuk menjadi generalis komponen atau kumpulan spesialis ahli untuk menjadi pasukan generalis yang yang tahu banyak hal, mempertimbangkan dari semua sisi lah. Ini butuh kita semua untuk bisa meletakkan ego sedikit dan berpikir tentang masa depan kita bersama. Satu yang tidak mudah dalam percobaan seperti itu, dalam usaha seperti itu. Pertanyaan masing-masing orang bahwa kalau saya sudah usahakan, nanti saya dapat apa di depan. Karena kalau ngomong negara, mau nggak mau kita harus, bukan aku, tapi kita semua gimana nanti ke depannya.
Ya, ini bukan ngomong idealis ya, ini ngomong dari sudut pandang fondasi batu pojokan Indonesia yang namanya Ekasila. Pancasila 5 jadi Trisila, jadi Ekasila. Ekasila itu apa? Gotong royong. Gotong royong itu apa? Memikirkan kepentingan bersama pada semua rentang generasi, bukan hanya pada sekarang. Lebih tinggi dari kepentingan pribadi. Dengan asumsi bahwa pada memikirkan kepentingan bersama, semua individu punya kesempatan yang sama untuk tumbuh. Bukan untuk saling menguasai satu sama lain. Yang harus kita kuasai adalah potensi-potensi itu, manusianya, alamnya, untuk memecahkan masalah, bukan untuk menginjak manusia lain. Mungkin saya ngomong terlalu utopis. Tapi apapun itu, kita harus punya tujuan, maunya kemana, kita harus punya value, nilainya datang dari mana. Dan itu menurut saya value yang luar biasa dari Indonesia yang perlu kita buktikan. Apakah itu cuma lip service ataukah memang itu value yang kita jalankan. Challenge buat semua orang Indonesia, termasuk saya. Semoga kita bisa lolos dari percobaan bonus demografi yang sedang berjalan. Atur.